وبذل حق الأهل بالإصلاح تنكح المرأة لدين وجمال وحسب فيها كذا لأجل ما من بينها فاظفر بذات الدين فإنها من أبرك القرين كفاك إثما أيدي عمن يعول كما رواه العلماء عن الرسول وسادس إلى تمام الخمسين البر بالمعروف نحو الأصلين تربية الأولاد مع وصل الرحيم ورفقه نحو العبيد والخدم والعدل في القضاء والولايات منفذا أحكام رب العزة ولا تطيع الوالدان في الفساد واثبت على برهما بين العباد وأدي بالأولاد بالديانة والكسب والأخلاق والصيانة وأغنيهم من العلوم النافعة معاودا له بكسب المنفعة ومن أراد أن يطول عمره وبسط رزق فليسير رحمه وذاك بالإحسان والدعاء والكتب والتسليم في الثناء والرفق بالعبيد والخدام بالعفو والتيسير
إنعامي والعبد يؤتى الأجر مرتين لنصح سيدي وحسن ديني. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa maddana bimadadihi wa afadhu alaina min barakatihi wa asrarihi fi dunya. Fa'illam yajid sahibaha ba'da ta'rifiha sanatan kana lahu ayyatamallakaha bisyarti dhamani laha. Ini masih tentang barang luqathah, barang temuan. Jadi kalau kita menemukan barang yang tidak diketahui miliknya dan ditemukan di tempat-tempat umum, bukan milik pribadi, maka kita yang menemukan itu boleh mengambilnya atau membiarkannya tidak diambil. Nah, kalau bisa ngurus lebih baik diambil. Dan tentu harus dijaga, dipelihara, disimpan. Kalau orangnya datang diganti. Nah kemudian fa'il lam yajid, maka bila, fa'in maka jika, fa'in maka jika lam yajid tidak menemukan siapa dia siapa, al-multaqid, orang yang mengambil barang temuan, menemukan barang temuan itu. Fa'in maka jika lam yajid tidak menemukan siapa dia al-multaqid, orang yang menemukan dan mengambil barang temuan itu, tidak menemukan sahibah, pemiliknya luqathah, sahibah pemiliknya luqathah. Ba'da sesudah ta'rifiha, mengumumkannya luqathah itu, sanatan dalam waktu 1 tahun. Sanatan waktu 1 tahun. Ini kalau barang itu barang besar, barang berharga. Tapi kalau tidak berharga, boleh tidak sampai 1 tahun. Ya.
Bagaimana sesudah diumumkan sampai 1 tahun orangnya datang-datang, tidak diketahui. Nah, kalau begitu maka kana lahu ayyatamarlakaha. Karena maka ada lahu boleh bagi dia. Karena maka ada lahu boleh bagi dia. Dia siapa? Al-multaqid. Orang yang menemukan itu. Boleh ayyatamallaka akan yatamallaka mengambil sebagai milik gitu. Ayyatamallaka mengambil sebagai milik akan lukoto akan berantemuan itu. Jadi misalnya kita menemukan uang, kalau uangnya agak banyak maka uang itu disimpan dan diumumkan. Kalau uangnya itu banyak diumumkan selama 1 tahun. Kalau orangnya tidak ditemukan boleh diambil gitu. Dimiliki, tapi ada syaratnya apa? Bisyarti dhamanilah, bisyarti dengan syarat ad-dhamani, mengganti ya, mengganti atau menanggung atau mengganti laha akan lukotoh ya, mengganti. Jadi kalau dipakai uang dipakai, maka orang kemudian sudah dipakai uang, orangnya datang, kita harus mengganti ya. Wala yatamallaku dan tidak dapat memiliki, wala yatamallaku tidak dapat memiliki siapa dia multaqid. Ini di belakang ya. Wala yatamallaku dan tidak dapat memiliki akan lukotoh akan berantemuan itu al-multaqid itu siapa? Orang yang menemukan barang itu. Tidak memiliki bimujarrati dengan semata-mata. Mujarrad ini melulu atau semata-mata. Modi sanati, modi lewatnya asanati 1 tahun. Bimujarrati dengan semata-mata, modi sanati lewatnya 1 tahun. Artinya kalau barang temuan itu sudah disimpan, diumumkan selama 1 tahun, ternyata orangnya tetap tidak datang-datang, maka baru dimiliki, tapi ya tidak langsung bisa dimiliki dengan lewat 1 tahun itu. Bagaimana? Ban la buddha min lafdhin yadullu ala tamalluki. Bal bahkan la buddha tidak boleh tidak. Bal bahkan la buddha tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak apa? Min lafdhin akan dari ucapan, lafdhin ucapan atau pernyataan ya. Lafdhin dari ucapan atau pernyataan ya dulu yang menunjukkan. Ya dulu yang menunjukkan apa lafaz itu alat tamalluki, kepada mengambil sebagai milik ya. Alat tamalluki kepada mengambil sebagai milik. Misalnya apa contohnya? Contohnya kata mallaktu hadhil luqatata. Tamallaktu ka seperti tamallaktu hadhil luqatata. Tamallaktu mengambil sebagai milik siapa saya. Tamallaktu mengambil sebagai milik siapa saya. Hadhil luqatata akan ini barang temuan. Hadhi akan ini luqatata barang temuan. Jadi kalau jadi ini ada semacam akad, jadi ucapan yang menyatakan bahwa barang itu akan diambil sebagai miliknya. Nah, kalau tidak demikian, maka barang itu tetap bukan menjadi miliknya. Fa'in tamallaka maka jika tamallaka mengambil sebagai milik, tamallaka mengambil sebagai milik siapa dia? Dia siapa? Dia al-multaqid ya. Akan luqat, akan berantemuan itu. Wa dhahara dan muncul artinya datang gitu ya.
Maliku siapa pemiliknya? Pemiliknya luqatah. Wahia adapun ia ya luqatah barang teman itu bagiyatun tetap, bagian tetap, artinya tidak kalong, tidak rusak, tetap artinya. Wattafaqo dan bersepakat siapa keduanya? Wattafaqo dan bersepakat siapa keduanya? Keduanya siapa? Multaqit orang yang menemukan dan pemiliknya dan malik gitu. Bersepakat ala raddi ainiha, ala raddi atas mengembalikan, ala raddi atas mengembalikan ainiha bendanya luqatah itu, bendanya luqatah barang temuan itu, au badalah atau gantinya luqatah kalau barang itu sudah habis ya, au badalah atau gantinya barang luqatah ya. Jadi kalau orangnya datang dan barang luqatah itu sudah diambil, sudah dipakai misalnya, lalu bagaimana? Pemiliknya datang. Nah, dilihat dulu kalau barang itu masih ada dan utuh, tidak berkurang, dan pemilik, malik ya, dan multaqit orang yang mengambil barang itu sepakat agar barang itu dikembalikan atau gantinya misalnya. Bagaimana? Fal amru fihi wadihun, fal amru maka ada pun urusan. Fal amru maka ada urusan fihi dalam hal tersebut. Dalam hal tersebut artinya kesepakatan itu wadihun ialah jelas. Wadihun ialah jelas. Artinya apa yang menjadi kesepakatan dari pemilik dan yang penemu, multaqit dan malik, itulah yang dilaksanakan. Kemudian wa in tanaza'a maka jika berselisih gitu ya. Siapa keduanya? Multaqit dan malik. Berselisih kata yang punya, kembalikan barangnya. Kata yang menemukan tidak bisa, tidak mau mengembalikan. Ini namanya berselisih. Siapa keduanya? Bagaimana? Fatalabahal maliku fatalabah. Maka meminta. Fatalabah maka minta. Hai akan luqatah. Fatalabah maka minta. Hai akan luqatah. Al maliku siapa pemilik? Pemilik luqatah itu artinya pemilik barang yang ditemukan itu minta supaya dikembalikan. Wa aroda dan menghendaki. Wa aroda dan menghendaki. Wa aroda dan menghendaki. Al-multaqit itu siapa orang yang menemukan barang itu. Al-multaqit itu siapa orang yang menemukan barang itu. Menghendaki apa? Al-udula. Al-udula kepada beralih ya. Al-udula beralih ila badalih ke gantinya luqatah. Jadi yang menemukan tidak mau mengembalikan barangnya, apalagi barangnya sudah habis misalnya. Dan yang menemukan itu mau mengembalikan pengganti saja. Bagaimana kalau ada perselisihan antara pemilik dan penemu barang itu? Ujibal maliku ujibah maka dikabulkan, ujibah maka dikabulkan. Al-maliku siapa? Pemilik. Artinya permintaan pemilik itu dikabulkan. Itu yang harus diikuti. Fil asahih dalam pendapat yang lebih sahih. Nah, ini jika barangnya masih ada. Kemudian wa in talifatil luqatatu. Wa in dan jika talifat rusak atau habis ya.
Dan jika talifat rusak atau habis. Al-luqatah itu apa? Barang temuan itu. Al-luqatah itu apa? Barang temuan. Ba'da tamallukiha, ba'da sesudah tamallukaha mengambil sebagai milik. Ba'da sesudah tamallukaha mengambil sebagai milik akan luqatah. Jadi penemuannya itu sudah mengambilnya sebagai miliknya. Apalagi sudah habis dipakai misalnya. Bagaimana gharimal multaqitu mithlaha? Gharima maka menempuhi. Gharima maka menempuhi. Al-multaqitu siapa? Orang yang menemukan. Al-multaqitu orang yang menemukan mithlaha akan barang yang menyamai luqatah itu. Mithlaha akan barang yang menyamai luqatah. Jadi mengganti barang yang sama. Ingkanat jika ada apa ia luqatah, ingkanat jika ada ia luqatah, mithliyatan, ya, mithliyatan barang yang barang yang punya satuan yang sama, ya barang yang sama satuan-satuannya gitu. Mithliyatan barang yang sama satuan-satuannya. Maksudnya tiap barang itu umpamanya lebih dari satu ya. Antara satu dengan barang itu sama. Gitu. Ya. Misalnya beras. Beras itu secara umum sama. Ya sekalipun mungkin macam-macamnya beras itu ada. Tapi secara umum beras itu kalau jenisnya sama ya sama. Nah. Au qimataha atau menempuhi qimataha. Harganya ya. Au atau qimataha menempuhi harganya luqatah itu. Ingkanat jika ada apa iya luqatah. Ingkanat jika ada apa iya luqatah mutaqawamatan ialah dihargai. Mutaqawamatan ialah ditentukan harganya. Ya. Jadi begini. Barang itu ada mithli. Mithli itu artinya barang yang antara satu dengan lainnya itu sama. Seperti beras. Misalnya air ini ya, ini satu gelas yang lain itu sama. Tapi ada yang namanya mutaqawwam. Mutaqawwam itu barang yang satu dengan lainnya itu tidak sama. Misalnya apa? Benda-benda seni ya. Benda seni. Jadi itu pada umumnya benda-benda seni ini kan dibuat hanya satu. Terus kalau buat lagi tentu berbeda ya. Dengan yang pertama tadi. Maka bagaimana kalau sama satuan-satuannya, maka gantinya itu mengganti barang yang sama. Tapi kalau satuan-satuannya tidak sama, maka orang yang mengambil barang itu mengganti harga, harga. Ya. Harga itu ditentukan kapan? Yaumat tamalluki lah. Harga itu yaumat tamalluki pada hari mengambil milik. Yaumah pada hari at-tamalluki mengambil milik laha akan luqatah. Laha akan luqatah. Jadi kalau harganya naik turun, jadi umpamanya kita mengambil barang itu sebagai milik kita. Tanggal 1 bulan lalu. Kemudian sekarang orangnya datang. Dan barang itu sudah habis. Ya, kita pakai. Nah, maka kalau barang itu tidak sama satuan-satuannya, maka
dihargai, dan harga itu ditentukan pada hari mengambilnya sebagai milik. Jadi tanggal 1 bulan lalu. Harganya berapa tanggal 1 bulan lalu? Nah, ini saudara kalau rusak atau habis. Nah, tapi kalau tidak rusak, hanya berkurang, harganya berkurang, ya. Jadi tidak rusak semuanya. Bagaimana? Wa inna qasad bi'aibin. Wa inna qasad, dan jika berkurang apa lukotoh. Wa in dan naqasad, jika berkurang apa lukotoh. Bi'aibin, sebab cacat. Sebab cacat. Jadi barang itu dulunya harganya 1 juta. Kemudian sudah diambil oleh yang menemukan, maka harganya berkurang. Ya, tidak segitu lagi, misalnya 700.000 misalnya. Bagaimana cara menggantinya? Falahu akhdhuha ma'al arsy fil asahi. Falahu, maka boleh bagi dia malik. Falahu, maka bagi dia malik, akhdhuha, mengambil akan barang lukota itu. Falahu, maka bagi dia malik, akhdhuha, adapun mengambil barang temuan, mal arsy, beserta apa? Tambalannya artinya harga kekurangannya, ya. Mal arsy beserta tambalan artinya membayar harga kekurangan. Fil asahi, dalam pendapat yang lebih sahih. Fil asahi, dalam pendapat yang lebih sahih. Jadi ini saudara ketentuan kalau seseorang menemukan barang temuan dan kemudian pemiliknya datang, ya. Kalau seorang menemukan barang temuan dan sudah diumumkan selama 1 tahun, maka boleh yang menemukan itu memilikinya, dengan syarat kalau orang pemiliknya datang dia harus mengganti. Nah, dan dengan syarat pula dia harus membuat pernyataan akan mengambilnya sebagai miliknya. Nah, kemudian kalau orangnya datang, barangnya itu masih utuh, ya diserahkan aja. Kalau terjadi kesepakatan. Kalau tidak sepakat, maka yang diikuti adalah permintaan pemilik. Gitu. Nah, kalau barang itu sudah habis, sudah dipakai, maka orang yang menemukan itu wajib menemui, artinya mengganti barang yang sama dengan barang yang ditemukan itu. Nah, atau kalau tidak ada yang sama, maka wajib mengganti harganya, gitu. Harganya. Nah, kemudian wal luqatatu ala arba'ati adrubin. Ya, sudah. Wallahu a'lam. Faya Rabbi waffiqni bitaqwaka wa ya Rabbi irhamni. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala Musannif rahimahullah, wa ammal ahaditsu fal awwalu an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Wa amma, dan adapun al ahadisu, hadis-hadis. Al hadisu, hadis-hadis, maksudnya hadis-hadis yang menunjukkan perintah menjaga atau mengikuti sunnah, ya, dan adab-adab Nabi. Apa?
Hadis-hadisnya fal awalu maka adapun hadis yang pertama. Fal awalu maka adapun hadis yang pertama ialah an Abi Hurairah. Ialah diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu semoga ridho siapa Allah anhu akan dia Abi Hurairah. Anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda siapa beliau Nabi? Nabi bersabda, apa sabdanya? Da'uni ma taraktukum. Da'u, biarkan ya. Atau tinggalkan ya, tinggalkan ni akan saya. Jadi Nabi ini bersabda kepada para sahabat, da'u, tinggalkanlah ni saya. Gitu ya. Ma taraktukum akan ma taraktuh, selagi apa meninggalkan selagi taraktu meninggalkan siapa saya hukum akan kalian selagi taraktu meninggalkan siapa saya hukum akan kalian. Artinya kita oleh Nabi disuruh untuk membiarkan Nabi, hanya disuruh untuk tidak bertanya sesuatu yang tidak disebutkan oleh Nabi ya. Nah, kalau tidak jelas ya tanyakan, tapi kalau bertanya yang lain tidak usah. Jadi misalnya Nabi menjelaskan tentang kewajiban sholat Jumat, umpamanya ya. Kita tidak boleh tanya, tidak usah tanya-tanya, wah kalau sholat hari raya bagaimana? Tidak usah tanya begitu. Ya. Kenapa? Innama ahlaka man qablakum kasratu su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Innama sesungguhnya, sungguhnya ahlaka, membinasakan ini mencelakakan, ahlaka membinasakan atau mencelakakan man kepada orang-orang, pada orang-orang karena yang ada siapa dia man qablakum sebelum kalian. Orang-orang sebelum kalian ini maksudnya umat-umat terdahulu. Mereka menjadi celaka atau dicelakakan oleh apa? Kasratu su'alihim, kasratu banyaknya su'alihim bertanyanya mereka. Kasratu banyaknya su'alihim bertanya mereka. Jadi kalau mereka tanya bermacam-macam, tapi kemudian waqtilafihim dan berselisihnya mereka. Waqtilafihim dan berselisihnya mereka atau membedainya mereka ala anbiya'ihim terhadap para nabinya, terhadap para nabinya. Misalnya begini, itu seperti diceritakan di dalam surat Al-Baqarah. Pada masa Nabi Musa ada orang yang terbunuh gitu ya, yang dibunuh. Tidak diketahui siapa yang bunuh. Kemudian Allah memerintahkan orang yang bunuh itu tanya pada Nabi Musa bagaimana. Kemudian Allah memerintahkan agar keluarganya yang terbunuh itu supaya menyembelih sapi. Ya, sapi itu disembelih, itu yang diceritakan dalam surat Al-Baqarah ya. Sapi disembelih, kemudian ekornya sapi itu dipukulkan kepada mayat itu yang orang sudah mati. Sehingga orang itu hidup kembali bisa menjelaskan yang Allah melalui Nabi Musa hanya menjelaskan, memerintahkan menyembelih sapi saja. Tapi kaumnya Nabi Musa itu tanya-tanya yang berat, tanya-tanya macam-macam. Mereka tanya, sapinya yang bagaimana?
Ya, sudah dijelaskan. Yang warnanya apa? Apakah sudah tua atau masih muda? Nah ini akhirnya ketika dijelaskan secara rinci oleh Allah, kaum Nabi Musa atau khususnya keluarganya orang yang terbunuh itu tidak bisa menemukan sapi sesuai dengan yang ditentukan. Nah ini akibat dia itu banyak bertanya hal-hal yang tidak perlu. Ya, jadi kalau kita diperintahkan, kalau kita sudah diperintahkan dan kita ngerti kepada perintah itu, ya sudah lakukan, tidak usah tanya-tanya yang lain gitu. Nah, sebab terlalu banyak bertanya hal-hal yang tidak perlu itu memberatkan. Nah, oleh karena itu Nabi bersabda, fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu fa idza maka bila nahaitu melarang siapa aku Nabi. Faida maka apabila nawaitu melarang siapa aku Nabi akan kalian an syai'in dari sesuatu, an syai'in dari sesuatu. Kalau aku melarang kalian berbuat sesuatu begitu ya. Fajtanibu maka jauhilah. Fajtanibuhu maka jauhilah syai'in sesuatu itu. Tentu ini saudara kalau sudah jelas. Jadi seperti tadi, kaumnya Nabi Musa itu disuruh menyembelih sapi. Ya pokoknya sapi kan begitu. Nah, kalau gitu ya tidak usah tanya lagi, laksanakan perintah. Wa idza amartu bilang menyuruh siapa aku Nabi. Wa idza amartu dan bilang menyuruh siapa aku Nabi kepada kalian bi amrin dengan suatu perintah. Wa idza dan bila amartu menyuruh siapa aku kepada kalian bi amrin dengan suatu perintah, faktu maka kerjakan. Faktu ini bukan mendatangi ya, maka kerjakanlah minhu dari amrin dari perintah itu. Faktu maka kerjakanlah minhu dari amrin dari perintah itu mastata'tum akan sesuatu yang mampu siapa kalian. Akan sesuatu yang mampu siapa kalian. Jadi ketika kita mendapat perintah dan perintah itu jelas, itu tidak perlu tanya lagi, lakukan semampu kita. Kecuali kalau perintah itu tidak jelas. Misalnya tentang sholat ya. Dalam Al-Quran disebutkan aqimus sholat, tegakkan sholat. Nah, perintah itu kan tidak jelas, sholat itu bagaimana. Oleh karena itu kita harus tanya caranya bagaimana, waktunya kapan. Gitu. Nah ini kalau tidak jelas, tapi kalau sudah jelas tidak usah tanya-tanya lagi. Laksanakan semampunya. Gitu. Muttafaqun alaih hadis ini disepakati atasnya. Muttafaqun alaih hadis ini disepakati atasnya artinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini hadis pertama. Artinya apa? Apa yang disampaikan atau diperintahkan Nabi kepada kita dan kita sudah ngerti apa sesuatu itu, ya lakukan semampunya. Dan juga begitu. Kalau suatu dilarang oleh Nabi, jauhi. Kita tidak usah menambah-nambah atau tanya-tanya sesuatu yang lain kalau sudah ngerti ya. Kecuali kalau tidak ngerti. Dah. Asani adapun hadis yang kedua. Ialah an Abi Najihin dari Abi Najih. Abi Najih itu namanya aslinya ialah Irbad. Ialah Irbad. Ya, Irbad itu nama asli. Irbad bin Sariyah radhiyallahu semoga ridha siapa Allah anhu akan dia Irbad atau Abi Najih. Kata Abi Najih atau Irbad itu, kalau berkata siapa dia Abi Najih atau Irbad, katanya wa'adha, memberi peringatan ya, atau nasihat. Wa'adha memberi peringatan kepada
kami para sahabat. Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mau'izatan dengan peringatan atau nasihat balighatan. Yang apa? Baligh itu artinya yang kuat ya. Baligh ya. Wajilat yang bergetar, wajilat yang takut, menjadi takut minha karena mau'izah, karena peringatan itu. Karena peringatan itu al-qulubu apa hati. Jadi orang yang mendengarkan mau'izahnya Nabi itu sehingga hatinya itu ketakutan, bergetar. Wadharafat minhal uyunu, wadharafat dan mengalir. Wadharafat dan mengalir minha karena mau'izah itu al-uyunu apa? Mata. Maksudnya air mata yang mengalir, bukan matanya. Ya. Lalu kata apa? Abi Najah itu. Fakulna berkata siapa kami ini perawi hadis yaitu Abi Najah. Berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Karena seolah-olah iya nasihat itu atau mau'izah itu. Karena seolah-olah ia mau'izatu muwaddi'in. Mau'izatu ialah peringatan muwaddi'in, orang yang berpamitan. Mau'izatu ialah peringatan muwaddi'in, orang yang berpamitan. Jadi orang berpamitan ini biasanya penuh sungguh-sungguh karena memang akan berpisah. Lalu kata Abi Najah itu, dia masih berkata kepada Nabi, fa'ausina maka berilah kami pesan. Fa'ausih maka berilah pesan kepada kami. Fa'ausi maka berilah pesan kepada kami. Karena khawatir Nabi itu sudah terakhir bertemu ya. Lalu qala bersabda siapa Rasul sesudah dimintai wasiat. Bersabda siapa Rasul, kata Nabi Rasul kepada Abi Najah itu, usikum bitaqwallahi, berpesan siapa saya kum kepada kalian. Abi Najah dan teman-temannya itu berpesan apa? Bitaqwallah, untuk bertakwa kepada Allah. Bitaqwallah, untuk bertakwa kepada Allah, yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Kemudian lagi apa pesannya? Wasam'i wa ta'ati. Wasam'i dan mendengarkan perintah. Wasam'i dan mendengar perintah, wa ta'ati dan mentaatinya. Wa ta'ati dan mentaatinya. Artinya perintah dari atasan kita, apalagi dari Allah ya, ini harus kita dengarkan dan harus kita taati, termasuk dari penguasa, dari pemerintah. Nah, kita kan disuruh taat ya. Pertama kepada Allah, atiullah. Yang kedua, wa atiur rasul, taat kepada Rasul. Yang ketiga, wa ulil amri minkum, dan orang dan para penguasa gitu. Jadi Nabi berpesan kepada Abi Najah, kalian ini supaya bertakwa kepada Allah dan mendengarkan serta mentaati perintah. Wa in sekalipun ta'ammar. Ya. Wa in sekalipun ta'ammar, menjadi menjadi penguasa. Ta'ammar ini ya, menjadi amir gitu. Menjadi penguasa alaikum atas kalian. Alaikum atas kalian abdun habasyiyun, abdun seorang budak. Abdun seorang budak, habasyiyun habsyi. Habsyi ini negro itu ya. Budak negro. Ya. Tapi kalau dia sudah jadi penguasa yang sah, maka kita wajib taat. Ya. Jadi kita ini wajib taat kepada pemerintah, kepada penguasa, sekalipun dia andaikan seorang budak negro gitu, andaikan. Nah, kenapa kok Nabi? Ya, kemudian Nabi menyelanjutkan,
Wa innahu dan sesungguhnya. Wa innahu dan sesungguhnya man barang siapa. Wa innahu dan sesungguhnya man barang siapa ya'ish hidup. Yes, hidup siapa dia man. Artinya panjang umur gitu ya. Minkum di antara kalian. Minkum di antara kalian. Fasayaro maka akan melihat artinya menemukan. Fasayaro maka akan melihat siapa dia man orang itu. Melihat atau mendapatkan ikhtilafan katsiran. Ikhtilafan akan perselisihan katsiran yang banyak. Ikhtilafan akan perselisihan katsiran yang banyak. Jadi zaman Nabi nanti kalian ini akan menemukan perselisihan yang banyak. Ya. Jadi antar pemimpin, antar tokoh misalnya. Bagaimana kalau begitu? Kalau ada perselisihan, perbedaan pendapat antar tokoh, antara pemimpin. Nabi berpesan, fa'alaikum bisunnati. Fa'alaikum maka hendaklah menetapi siapa kalian. Fa'alaikum maka hendaklah menetapi siapa kalian bisunnati akan sunnahku. Sunnah itu jalan hidup Nabi ya. Jadi itu sunnah ya. Jadi ikuti sunnah Nabi wa sunnatil khulafa'ir rasyidin wa sunnati dan sunnah atau jalan hidup ar-rasyid wal khulafa para khalifah. Khalifah ini pengganti Nabi sebagai pemimpin ya. Al-khulafa para khalifah ar-rasyidin yang benar. Rasyid ini benar atau dapat petunjuk. Al-mahdiin yang mendapat petunjuk. Ya, sebab khalifah penguasa pengganti Nabi itu ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang adil, ada yang tidak adil. Maka sabda Nabi, ikutilah sunnah saya dan sunnah para khalifah yang benar dan yang mendapat petunjuk. Siapa mereka khalifah yang benar itu? Menurut para ulama, mereka itu adalah 4 khalifah sesudah Nabi. Ya, ditambah dengan putra Sayyidina Ali ya. Yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali serta Sayyidina Hasan. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Dah. Addu 'alaiha bin nawajid. Addu hendaklah asal maknanya addu ini menggigit ya. Addu hendaklah menggigit maksudnya berpeganglah kuat-kuat ya. Addu mendalam menggigit artinya berpeganglah kuat-kuat. Bukan hanya dengan tangan, dengan gigi artinya. Alaiha terhadap sunnah tadi. Alaiha terhadap sunnah bin nawajidhi. Dengan apa saudara? Gigi ya. Gigi depan. Ada wajibnya agar ada yang mengatakan gigi depan artinya siung ini. Ada yang mengatakan nawajid ini adalah gigi geraham, krem. Nah, ini kata kiasan sebetulnya. Kata kiasan artinya kita harus betul-betul berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Ini yang sekarang disebut sunnah wal jamaah. Maka pengikutnya disebut ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian sabda Nabi selanjutnya wa iyyakum wa muhdatsatil umuri. Wa iyyakum dan hendaklah menjauhi siapa engkau. Wa iyyakum menjauhi siapa engkau wa muhdatsatil umuri akan hal-hal yang baru ya, yang dibuat-buat gitu. Muhdatsat yang dibuat-buat al-umuri dari urusan, maksudnya urusan agama. Ya. Jadi hal-hal yang menyangkut agama yang dibuat-buat, ya, dibuat-buat ini artinya tidak ada dalilnya,
dari Quran dan Sunnah itu tidak dijauhi kata Nabi. Kenapa? Fa inna kulla bid'atin dhalalatun. Fa inna karena sungguhnya kulla bid'atin, setiap bid'ah. Bid'ah itu hal yang baru, artinya yang baru yang menyimpang. Fa inna karena sungguhnya kulla bid'atin, setiap bid'ah hal yang baru dan menyimpang dari dalil-dalil agama. Bid'ah itu dhalalatun adalah sesat. Dhalalatun adalah sesat. Tapi saudara, hal yang baru ini bukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan di masa Nabi. Bisa saja sesuatu itu tidak pernah dilakukan di masa Nabi, tetapi ada dasarnya dalam Quran dan hadis. Maka itu tidak termasuk bid'ah atau muhdatsatil umur. Misalnya adanya madrasah, adanya sekolah. Dulu pada masa Nabi tidak berbentuk begitu. Pada masa Nabi yang ada pengajian-pengajian. Oleh itu termasuk bisa dikatakan bid'ah, tapi itu kan bid'ah yang punya dasar, artinya dibenarkan oleh agama. Nah, apa artinya di sini, saudara? Di sini bahwa kita itu wajib berpegang teguh kepada sunnah. Pertama sunnah Nabi dan kemudian sunnah para khalifah sesudahnya. Tapi khalifah yang baik-baik. Nah, jangan sampai kita melakukan penyimpangan atau mengikuti hal-hal yang menyimpang dari yang tidak punya dasar dalam agama. Nah, Rawahu Abu Daud, rawahu meriwayatkan akan hadis ini Abu Daud, siapa? Imam Abu Daud, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi. Maka berkata siapa Tirmidzi, haditsun hasanun sahihun. Ini hadisun ay hadza hadis. Ini hadis hasanun hasan, sahihun sahih. Ini istilah ilmu hadis ya, hasan dan sahih ini. Nah, kemudian an-nawajid, maknanya nawajid. Nawajid itu bidzalil mu'jamati, bidzali dengan memakai zal. Al-mu'jamati yang diberi titik. Zal bukan dal. Maknanya apa? Maknanya al-anyabu, gigi taring itu yang di depan. Wakilah dan dikatakan sebagian ulama al-abdrasu, geraham, gigi gerem kata orang bilang. Ya, artinya kita diperintahkan untuk berpegang teguh kepada sunnah-sunnah itu. Yang di sini diumpamakan seperti kita menggigit. Artinya bergigit itu supaya berpegang artinya. Nah. Kemudian asalis dahwallahu alam. Faya Rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah. Wa ya Rabbi irham. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih kelanjutan dari penjelasan di ayat sebelumnya. Dalam ayat sebelumnya Allah memerintahkan kita untuk memanggil atau berdoa kepada Allah dengan berbagai nama dan sifat. Ya. Jadi bisa ya Allah, bisa ya Rahman, ya Rahim dan seterusnya. Yang manapun kita gunakan dalam doa itu boleh. Karena semua itu adalah nama-nama Tuhan, Asmaul Husna. Nama-nama Tuhan yang baik. Ya. Kemudian kata mufassir
pengarang tafsir ini. Wahadani minha. Wahadani adapun dua nama ini, yaitu mana? Lafal Allah dan Ar-Rahman. Jadi dua-duanya itu nama Tuhan. Ya, zat Tuhan itu satu, tapi namanya banyak. Nah, dua ini, Allah dan Ar-Rahman, ini sebagian dari nama-nama Tuhan, Asmaul Husna itu. Fa'innaha, maka sungguhnya ia apa? Asmaul Husna. Kama fil hadis, sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Apa saudara Asmaul Husna? Yaitu ini, Allahu. Asmaul Husna itu ada sebanyak 99 ya. Dalam hadis disebutkan Allahul ladzi la ilaha illa huwa. Jadi pertama Allah. Allah alladzi zat yang la ilaha tiada Tuhan. La ilaha tiada Tuhan illa huwa kecuali dia. Dia Allah. Jadi Allah itu nama zat Tuhan yang menciptakan dan menjaga, merawat alam semesta ini. Nah, jadi ini satu ya Allah. Yang kedua Ar-Rahman, Maha Pengasih. Yang ketiga Ar-Rahim, Maha Penyayang. Nah, ya mungkin bagi kita mirip-mirip ya, pengasih dan penyayang. Lalu ulama menafsiri dua nama itu bagaimana? Kalau Rahman itu rahmat Allah yang besar-besar. Ya. Atau rahmat atau nikmat Allah yang besar-besar. Jadi Tuhan itu sifat Rahman artinya yang memberikan nikmat yang besar-besar. Seperti nikmat hidup, nikmat kesehatan, nikmat ilmu. Ya. Nah, sedangkan Ar-Rahim ialah zat yang memberikan nikmat yang kecil-kecil, tapi nikmat. Seperti kenyang, kalau kita makan enak gitu. Itu nikmat. Nah. Ya. Ada juga yang mengertikan bahwa Ar-Rahman itu zat yang mengasihi dunia akhirat. Sedangkan Rahim itu dunia saja. Ya, bahwa ini pendapat ulama. Kemudian itu sudah tiga ya. Kemudian yang keempat Al-Maliku, yang Maha Raja. Artinya raja ini menguasai. Ya, menguasai makhluk ini, alam semesta. Kemudian yang selanjutnya Al-Quddus, yang Maha Suci. Suci dari sifat-sifat yang suci dari kekurangan. Gitu. Jadi sifat Tuhan itu adalah maha sempurna. Ya. Kemudian As-Salamu, yang selamat dari kekurangan. Ya mirip-mirip. Tuhan itu tidak punya sifat-sifat yang tidak sempurna. Jadi As-Salam. Ya, kita sering berdoa, Allahumma antas salam. Ya Allah, engkaulah zat yang salam, artinya selamat dari kekurangan-kekurangan. Wa minkas salam, dan dari engkau as-salam, keselamatan itu. Jadi salam itu maknanya banyak ya. Bisa bermakna keselamatan, bisa bermakna zat yang selamat. Nah, bisa juga bermakna apa? Salam itu penghormatan, seperti kita memberikan salam. Assalamualaikum. Nah, al-mu'minu, yang memberikan aman, keamanan ya, atau rasa aman. Ya. Jadi Tuhan itu. Kemudian al-muhaiminu, yang mengawasi. Yang mengawasi kita.
Kemudian Al-Azizu yang maha perkasa. Al-Aziz yang maha perkasa. Kadang-kadang Aziz dimaknai juga mulia. Kemudian Al-Jabbaru yang ya mirip-mirip sebetulnya Aziz dan Jabbar. Jabbar ini bisa memaksa. Bisa memaksa ini artinya kehendaknya tidak bisa ditolak. Jadi apa yang dikehendaki Allah, kita tidak bisa nolak. Al-Mutakabbir yang nampak kebesarannya. Ya, kalau jadi Tuhan itu kebesarannya nampak. Tapi kalau orang mutakabbir, mutakabbir kalau manusia itu sombong. Tapi kalau Tuhan bukan sombong karena Tuhan itu memang besar. Kemudian Al-Khaliq, zat yang maha pencipta. Ya. Al-Bari'u, ya sama ini ya, maknanya maha pencipta juga. Ya. Kemudian Al-Musawwiru yang zat yang maha pemberi bentuk, pemberi rupa, pemberi bentuk. Al-Ghafaru, zat yang maha pengampun, zat yang maha pengampun. Al-Qahharu, zat yang maha perkasa, sama dengan Jabbar itu. Al-Wahhabu, zat yang maha pemberi. Jadi dan pemberiannya banyak. Ar-Razzaqu, zat yang maha pemberi rizki, pemberi. Al-Fattahu, zat yang maha membuka. Membuka ini ya membuka hati atau kemenangan. Al-Alimu yang maha mengetahui. Ya. Al-Qabitu yang maha menyempitkan, maha menggenggam atau menyempitkan. Artinya menyempitkan kehidupan seorang. Al-Basitu yang maha meluaskan kehidupan seorang. Al-Khafidu yang merendahkan yang dikehendaki ya. Ar-Rafi'u yang meninggikan ya. Karena itu orang itu ada yang pangkatnya tinggi, ada yang rendah gitu ya. Itu Khafidu. Al-Mu'izzu, zat yang memuliakan ya, yang menjadikan mulia. Al-Mudhillu, zat yang menghinakan, artinya menjadikan hina sebagian makhluknya. As-Sami'u, zat yang maha mendengar. Al-Basiru, zat yang maha melihat. Ya, Al-Hakamu, zat yang maha memutuskan. Kemudian Al-Adlu, zat yang maha adil. Al-Latifu, zat yang maha lembut. Ya, lembut di sini bisa zatnya lembut artinya tidak kelihatan, atau lembut di sini artinya perilakunya, ya, perlakuannya kepada kita lembut. Al-Khabiru, yang maha mengetahui seluk-beluk sesuatu. Mengetahui sesuatu dengan seluk-beluknya. Al-Halimu, zat yang maha santun, artinya tidak mudah menyiksa. Al-Azimu, zat yang maha agung. Al-Ghafuru, zat yang maha pengampun. Asy-Syakuru, zat yang maha bersyukur. Apa maksudnya? Artinya membalas kebaikan hambanya. Jadi jika kita berbuat sesuatu maka Allah membalasnya, itu namanya syukur. Al-Ali yang maha tinggi. Maha tinggi. Al-Kabiru yang maha besar. Al-Hafidhu yang maha menjaga atau melihara.
Al-Muqitu, yang apa saja, Maha pemberi anugerah kuatan. Al-Hasibu, zat yang Maha penghitung, artinya menghisap. Al-Jalilu, zat yang agung. Al-Karimu, zat yang pemurah. Ar-Raqibu, zat yang mengawasi. Al-Mujibu, zat yang mengabulkan doa. Al-Wasi'u, zat yang luas, maksudnya luas pemberiannya. Al-Hakimu, zat yang bijaksana. Al-Wadudu, zat yang pengasih. Ya. Dari mawaddah itu cinta atau kasih. Al-Majidu, zat yang agung. Al-Ba'ithu, zat yang membangkitkan, maksudnya membangkitkan makhluk atau manusia dari kematiannya. Asy-Syahidu, zat yang menyaksikan, artinya mengetahui keadaan makhluknya. Al-Haqqu, zat yang nyata, yang benar, yang nyata, bukan palsu, bukan hoax. Al-Wakilu, zat yang menjadi wakil, artinya wakil itu dipasrai segala urusan. Bisa juga wakil bermakna pemelihara. Al-Qawiyyu, zat yang kuat. Al-Matinu, sama ya dengan qawi, zat yang kuat, yang kokoh, zat yang kokoh. Al-Waliyyu, zat yang Maha pengasih, tapi juga bisa wali ini bermakna yang menguasai. Al-Hamidu, zat yang Maha terpuji. Al-Muhsi, zat yang menghitung atau mencatat, maksudnya menghitung atau mencatat kelakuan kita. Al-Mubdi'u, zat yang memulai, termasuk memulai penciptaan. Al-Mu'idu, zat yang mengulangi, artinya mengulangi kehidupan. Jadi yang dulunya mati bisa dihidupkan kembali. Al-Muhyi, zat yang menghidupkan. Al-Mumitu, zat yang mematikan. Al-Hayyu, zat yang hidup. Al-Qayyumu, yang menegakkan atau mengurusi makhluknya ini. Al-Wajidu, yang kaya. Ya. Wajid makna al-ghani. Al-Majidu, yang agung. Al-Wahidu, yang esa, satu. Al-Ahadu, sama, esa. As-Sumadu, yang menjadi tumpuan harapan. Sumadu ya, tumpuan harapan. Al-Qadiru, yang maha kuasa. Al-Muqtadiru, yang sama, maha kuasa. Al-Muqaddimu, yang memajukan atau mendahulukan. Al-Muakhir, yang mengakhirkan. Ya, ada segala urusan ini. Al-Awwalu, yang awal, yang pertama, artinya tidak ada sesuatu yang ada sebelum Tuhan. Karena memang Tuhan itu selalu ada. Al-Akhir, yang akhir, ini yang maknanya kekal. Tidak ada yang hidup terus-menerus kecuali Tuhan. Al-Zahir, yang tampak jelas. Al-Batin, yang batin, yang tersembunyi. Tampak jelas itu tanda-tandanya, tersembunyi itu zatnya tidak kelihatan. Al-Wali, yang menguasai. Al-Muta'ali, yang luhur, yang tinggi ya. Al-Barru, yang maha berbuat baik. At-Tawwabu, yang maha menerima taubat. Al-Muntaqimu, yang maha menyiksa. Al-Afu, yang maha pemaaf. Al-Afu, yang maha maaf. Ar-Ra'ufu, yang maha pengasih. Malikul mulki, Maliku, yang mempunyai atau menguasai al-mulki, kerajaan. Kerajaan ini maksudnya alam semesta ini. Dzul Jalali, zat yang mempunyai keagungan, wal ikram, dan kemuliaan. Al-Muqsitu,
zat yang adil katanya. Jadi sama dengan adil. Al-jami'u zat yang mengumpulkan sesuatu yang bercerai-berai. Al-waniyu zat yang kaya, al-muni yang menjadikan kaya, ya, yang beri kekayaan. Al-mani yang zat yang mencegah, ya. Ad-dar zat yang mendatangkan bahaya, ya. An-nafi zat yang mendatangkan manfaat. Jadi semuanya itu Allah. An-nur zat yang menerangi alam semesta ini. Al-hadi zat yang membimbing, beri petunjuk. Al-badi'u zat yang maha pencipta tanpa contoh, itu badi itu. Pencipta tanpa contoh. Al-baqi zat yang kekal. Al-waris zat yang mewarisi, maksudnya mewarisi ini bahwa ketika segala alam semesta ini habis, ya, atau mati, ya, maka semua kembali kepada Allah, jadi seperti warisan. Kemudian ar-rasyidu zat yang maha benar. As-sabur zat yang maha sabar. Jadi ini nama-nama Allah yang sekaligus menunjukkan sifat-sifatnya yang terbaik, ya. Jadi zatnya satu, tapi nama dan sifatnya banyak. Jadi jangan disalahpahami bahwa Tuhan itu banyak seperti banyaknya nama-nama itu, enggak. Rawi Tirmidzi meriwayatkan akan hadis ini siapa? Imam Tirmidzi. Ya, qala ta'ala, wallahu a'lam. Fa ya rabbi waffiqni bi taqwaka ya Allah, wa ya rabbi irham bi husni khotimah. Ya rabbi, ya. Dah, wallahu a'lam.